Apa yang pertanyaan yang hadir hingga mereka mengambil keputusan perlu perpanjangan masa jabatan? Jangan-jangan penambahan masa jabatan itu untuk menambah pendapatan. Nah ini kan menarik. Hadirnya kepala desa yang jumlahnya banyak ke Jakarta itu juga suatu gambaran di mana kepala daerah itu tidak mampu melakukan komunikasi yang baik dengan kepala desa. Kan bahwa masa jabatan 6 tahun itu nggak efektif. Halo kawan-kawan JCC, kembali lagi kita berjumpa. Kali ini JCC datang dengan program yang baru, yaitu Pro Otonomi. Ini adalah program yang hari ini juga kita launching, di mana nanti bakal membahas persoalan-persoalan daerah atau yang masih ada kaitannya dengan otonomi. Nah, sebelum kita sampai pada ke persoalan itu, saya ingin mengutip kredo ilmuwan asing asal Inggris pada abad ke-18 itu. Mereka meyakini bahwa kekuasaan absolut itu cenderung korup. Nah, kenapa saya kutip pernyataan itu? Karena nanti ada linearnya dengan pernyataan kekuasaan yang nantinya bakal kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di ruang podcast ini, yang sudah tidak asing lagi dan yang kita banggakan dan kita hormati, yaitu Abang Riko Noventoro. Halo Bang Riko. Iya, makasih. Bagaimana kabarnya Bang? Baik. Makasih Kakak Willy. Tampak fresh ya Bang? Makin energi. Yang jelas harus olahraga lah. Waduh, tidur mantap. cukup ya, makan cukup, istirahat cukup ya. Saya pikir buat kita lebih fresh. Yang lebih baik lagi adalah berdoa dan menjaga hubungan baik dengan tetangga sekitar. Oke, baik. Jadi kawan-kawan, Bang Riko ini adalah pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti IDPLP. Beliau ini sering berhubungan sama seluruh kepala daerah yang ada di Republik ini. Benar nggak Bang? Oke, baik. Jadi Bang Riko dan kawan-kawan yang di rumah, dalam sepekan terakhir ini kita disuguhkan dengan pemberitaan di media massa di mana para kepala desa itu mereka berbondong-bondong meninggalkan kampung halamannya, datang ke ibu kota, lalu berkumpul dan pergi ke gedung DPR RI dan MPR RI. Mereka mendesak agar DPR itu segera melakukan revisi undang-undang desa, khususnya terkait masa jabatan 6 tahun beralih menjadi 9 tahun. Iya, pasal 39 ya. Menariknya lagi Bang Riko, apa yang disampaikan oleh para kepala desa ini kemudian dijadikan trigger oleh DPR, khususnya Komisi 2, langsung dengan bergegas dengan cepat mengirim surat ke Badan Legislatif agar segera melakukan revisi itu dengan trigger tadi. Nah, kemudian disambut pula oleh Presiden Jokowi, dan itu disampaikan oleh politisi PDIP sendiri, yaitu Budiman Sujatmiko, mengatakan bahwa ya Presiden menyetujui itu, langsung menyetujui. Nah, ini kan kita kan kaget gitu, tiba-tiba ini kok bergeraknya dengan begitu cepat gitu. Nah, yang saya mau mulai awal bertanya saya itu Bang, sebenarnya ini dagelan atau settingan atau ini godaan politik gitu Bang? Ini kan sebentar lagi, Pak Jokowi kan sebentar lagi tinggal 1 tahun 1 bulan kan udah mau ganti. Iya, baik. Iya, benar. Iya. Waktu dan tempat kita persilakan Bang Riko. Iya, Kakak Willy. Kita akan membahasnya lebih dulu tuh dari ide gagasan itu sendiri ya. Dalam konteks studi kebijakan publik, yang terpenting dari sebuah kita nyebut itu sebuah gagasan, berarti ada pertanyaannya dulu. Apa yang pertanyaan yang hadir hingga mereka mengambil keputusan perlu perpanjangan masa jabatan? Ini yang kita belum banyak memahami jauh. Isu yang didengar kita adalah karena selalu berkaitan dengan konflik politik pasca dipilihnya setiap kepala desa. Nah, itu seolah menjadi sebuah pertanyaan yang dibangun hingga kemudian jawabannya adalah perpanjangan masa jabatan. Nah, sejatinya itu nggak begitu cara bekerja sebuah proses kebijakan publik.
bahwa ada sebuah permasalahan itu kesepakati. Misalnya memang ada konflik pasca pemilihan kepala desa. Namun apakah benar dengan cara menjawab perpanjangan masa waktu itu menjawab persoalan tadi? Ada nggak sih hubungan ketika kita bilang ada konflik politik maka dilanjutkan dengan melakukan perpanjangan waktu? Ini yang belum juga terjawab baik. Yang kedua, saya malah belum membaca sampai hari ini Kak Willy. Adakah sebuah riset yang mendalam yang memperlihatkan bahwa masa jabatan 6 tahun itu nggak efektif? Saya belum pernah melihat lebih detail dari Kementerian Desa kah, dari Kementerian Dalam Negeri kah, atau mungkin dari para penggiat kebijakan yang memperlihatkan hubungan masa waktu jabatan yang 6 tahun itu tidak ideal hingga perlu diperpanjang. Dengan demikian, kita belum punya basis yang ilmiah, belum punya dasar yang cukup kuat untuk menyampaikan gagasan 9 tahun. Makanya saya pikir setuju kalau ini pertanyaannya Kakak Willy, bahwa ini bisa jadi dagelan, ya kan? Bahwa cuma tes ombak aja. Tes ombak kan ya. Ini kita nggak tahu. Nah, itu dulu yang kita coba telusuri. Bahwa belum ada sebuah riset yang mendalam yang dilakukan mengatakan 6 tahun itu nggak efektif, 6 tahun itu nggak berjalan baik. Dan kenapa 9 tahun? Kenapa nggak 7 tahun? Kenapa nggak 8 tahun? Basis risetnya belum jelas. Nah, saya pikir itu. Nah, baik, saya mau mengikuti alur berpikirnya Bang Riko. Jadi kalau kita, Bang Riko, saya dan kawan-kawan yang di rumah, dan kawan-kawan JC yang nonton, kan semua tahu bahwa presiden aja itu kan jabatannya 5 tahun. Betul. Padahal presiden itu dia mengurus 38 provinsi. Betul. Kan provinsi terbaru kita Papua Barat Daya. Iya. Jadi sekarang udah 38 dengan jumlah penduduk itu kalau kita lihat data sesuai KTP itu tahun 2022 itu 275 juta sekian jiwa. Nah itu presiden cuma dikasih waktu 5 tahun untuk mengurus orang sebanyak. Nah kalau kepala desa Bang, kepala desa ini kan kalau kita lihat dari syarat berdirinya sebuah desa itu kan sekitar 2.500 jiwa. Iya, nah kalau kita perkecil itu sekitar 500 kakak. Nah kasih ngurus 500 kakak ini katanya iya itu dia gak cukup. Nah, itu dasar argumentasi mereka yang kemudian dijadikan trigger untuk DPR mengajukan agar segera lakukan revisi. Iya, maka itu yang saya bilang Kak Willy, argumentasi Kak Willy yang sangat sederhana tadi itu sudah memperlihatkan ada sebuah dagelan yang dilakukan oleh mereka. Jika kita menganggap bahwa konflik politik itu terjadi pasca pemilihan, saya pikir nggak hanya di Indonesia kan, sampai di negara modern pun konflik itu ada. Tapi saya pikir semua punya cara untuk menyelesaikan. Saya suka beberapa kali ditanya oleh teman-teman media terkait dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika pemilu kemarin. Apakah mereka ada konflik pasca pemilihan presiden? Jawabannya pasti iya. Tetapi kedua tokoh itu mampu menyelesaikannya. Nah, jadi argumentasi kepala desa yang nyatakan bahwa ada konflik pasca pemilihan kepala desa, saya pikir terlalu prematur, terlalu tidak cukup kuat alasan itu. Nah, ini saya pikir yang perlu kita pahami bersama. Tidak cukup kuat gagasan para kepala desa itu menyatakan bahwa konflik politik itu terlalu beban buat kami. Padahal semua kepala desa, semua kepala negara 5 tahun dan kemudian kepala daerah juga 5 tahun bisa menyelesaikan konflik. Saya pikir gitu. Berarti kalau kita mau bilang kan kalau lebih ekstrim lagi kan kalau kita melihat dari ke belakang kan kok pemilihan presiden pun sama. Betul. Ada cebong kampret kan. Iya betul. Itu kan juga konflik itu sebenarnya. Namun kan presiden masih bisa menerapkan kebijakan-kebijakannya. Nah berarti argumentasi yang disampaikan mereka ini berarti lemah gitu. Iya, saya pikir cukup lemah. Jadi sudahlah argumentasinya lemah, tidak diperkuat dengan riset. Saya pengen sih misalnya para asosiasi pemerintahan desa itu, APDESI ya, itu kemudian berkumpul lah bersama-sama, membuat riset, bikin kajian, kemudian diseminarkan hasil kajian itu, di FGD-kan lah kata orang, untuk menangkap lebih dalam
dan melihat perspektif yang lain dari kajian risetnya adalah A, dari tangkapan empiriknya hasil pendapat publik itu juga bisa dilihat. Hingga kemudian bisa dirumuskan lebih kecil, tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, tidak tanpa angin tanpa ampun tiba muncul. Harus itu muncul dengan meminta ada perpanjangan masa jabatan. Saya pikir ini sesuatu yang harus kita kritik juga bersama. Betul ya Bang. Jadi Bang, kalau kita melihat data-data sesuai pemberitaan di media massa, jejak digital, kalau kita baca kan, sejauh ini kalau masa jabatan kepala desa itu 6 tahun aja itu kasus korupsinya bisa ratusan. Iya. Kalau 9 tahun itu bahaya. Iya pasti. Apalagi sejak ada anggaran dana desa ya. Ya mungkin salah satu juga kenapa mereka merasa perlu ada perpanjangan, saya pikir itu. Seperti kata Kakak Willy lah, sebelum kita acara, kan jangan-jangan penambahan masa jabatan itu untuk menambah pendapatan. Nah ini kan menarik. Sesuai judul kita. Iya. Ya baik. Jadi berarti Bang, oke. Kemudian Abang kan kerjanya kan sebagai peneliti ya, sering berhubungan juga dengan para kepala daerah di Republik ini gitu. Nah berarti Abang udah sering ke daerah-daerah, ke desa-desa kan untuk melakukan penelitian sehingga bisa dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan kepala daerah. Nah kalau Abang melihat sesuai data empiris yang Abang lihat di lapangan itu sebenarnya di desa-desa khususnya, sejauh ini apa memang rakyat itu makin makmur dan kadesnya itu susah, atau sebaliknya Bang, rakyat makin susah, kadesnya itu makin makmur? Karena jujur Bang, saya baru pulang dari desa kemarin habis liburan desa, dan saya setiap kali saya ke desa itu saya selalu, kalau saya lihat jalannya rusak, lampu penerangan jalannya gak ada, saya nanya, ini gimana pembangunan? Waduh parah katanya gitu. Jelas ini pembangunan. Nah itu gimana Bang, kalau Abang melihat? Enggak, memang data Kemendagri saya dapat itu ada sekitar 76.000 desa se-Indonesia. Kemudian BPS dan Kemendes itu kemudian mengklasifikasikan dalam 3 kategori. Ada desa mandiri sampai kemudian desa terbelakang. Nah, pengklasifikasian itu memang membuktikan bahwa ada desa yang dalam beberapa waktu tertentu itu yang sudah ada maju. Tentu desa-desa yang secara infrastruktur sudah terhubung, ya mungkin Kabupaten Bekasi itu kan sebenarnya juga ada desa. Kabupaten Bogor juga sebagian ada desa. Ya, Kabupaten Tangerang juga sebagian ada desa. Artinya desa-desa yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah maju, memang relatif kemudian bisa berkembang. Artinya kita nggak bisa juga mengatakan secara sederhana bahwa desa itu banyak yang nggak sukses, nggak juga. Artinya banyak desa-desa yang sudah maju. Nah itulah makanya saya nyatakan contoh bahwa ada desa yang sudah maju itu sebagai bukti bahwa dengan 6 tahun aja mereka bisa. Nah tapi kenapa yang desa lain tidak maju? Justru itu yang jadi pertanyakan. Bukan berarti kemudian memberikan jawaban dengan memperpanjang masa jabatan. Nggak ada hubungannya ya. Kebayang ya? Ada desa yang dengan 6 tahun aja bisa maju. Tiba-tiba ada banyak desa yang nggak maju dengan alasan karena kemudian diperpanjang masa jabatan. Mari kita tanya apakah ini ya, jangan-jangan memang masalah manajemen pemerintahannya nggak bagus, atau leadershipnya yang jelek, kurang baik kepala desa itu, hingga gagal, atau kemudian memang partisipasi desanya yang kurang. Karena aspek pembangunan yang baik itu bukan dilakukan sementara oleh pemerintah saja. Negeri ini nggak akan bisa maju kalau tanpa partisipasi kuat dari kita sebagai warga negaranya. Begitu juga desa. Seorang kepala desa harus mampu membuat program yang baik, sekaligus membangun partisipasi buat masyarakatnya agar mensupport program-program tersebut. Nah, disitulah kemudian percepatan pembangunan bisa terjadi. Nah, kita nggak bisa menganggap bahwa desa itu baik semuanya jelek, enggak. Apalagi desa itu kan karakter pemerintahan paling sederhana di kita, paling asli, tua, ya paling tua di kita ya. Di proses demokrasi. Proses demokrasi. Jadi usia lamanya pemerintahan desa itu adalah sebuah proses menunjukkan bahwa dia bisa bertahan dengan perubahan zaman sekarang ini, dan itu membuktikan masih berhasil. Jadi desa-desa yang sudah berhasil itu harus kita contoh, kemudian kita dorong. Desa-desa yang tidak maju, yang masih berkembang, belajarlah dengan desa-desa yang sudah maju. Saya pikir begitu. Bang, kita tahu bahwa memang undang-undang desa itu kan memang udah digodok dari lalu-lalu, ya, 2014 udah diperjuangkan gitu. Kalau kita melihat argumentasi kepala desa yang tadi,
bahwa jabatan itu tidak cukup. Kalau 6 tahun harus 9 tahun. Iya. Itu argumentasi mereka. Namun kan kalau kita melihat sebenarnya kan bukan di situ persoalannya. Betul. Kan kalau kata Bang Riko tadi kan bagaimana dia bisa melakukan manajemen konflik itu. Iya. Bisa membangun komunikasi. Nah, sejauh ini Bang Riko lihat sebenarnya ada hal yang lebih krusial atau yang lebih penting untuk didorong terkait undang-undang desa itu. Ada nggak sih Bang selain yang perpanjangan masa jabatan itu? Oke. Undang-Undang Nomor 6 2014 yang tentang desa secara konstruksi hukum ya, pasalnya saya pikir sudah cukup sangat baik ya. Karena di dalam desa, pemaknaan pemerintahan undang-undang desa itu emang memperkuat fungsi pemerintah desa dan masyarakat. Iya. Artinya pemerintah desa, tata kelola pemerintahan desa yang baik itulah yang kemudian mampu menggerakkan masyarakatnya, yang kemudian secara bersama-sama pemerintah desa dan masyarakatnya akan meningkatkan kesejahteraan. Pada praktek itu sudah sangat baik, dan saya pikir hasil studi BPS tentang tadi ada desa yang mandiri sampai desa yang terbelakang itu sudah suatu fakta bahwa proses perjalanan desa selama ini sudah sesuai. Saya sih lebih menilai begini, Kakak Willy, isu tentang gagasan tentang perpanjangan masa kepala desa itu lebih diwarnai pada transaksi politik. Begini maksud saya, harus diakui bahwa kepala desa itu banyak yang menyatakan ketika dia naik jabatan, dia untuk mendapatkan jabatan selalu berkaitan dengan biaya, hingga mereka mengeluarkan uang cukup banyak. Dan uang cukup banyak itu bagi mereka modal, dan itu tidak cukup bagi dia dengan masa 6 tahun untuk kembalikan. Nah, pada persoalan di hulu inilah saya pikir transaksi politik itu tidak sehat, hingga kemudian masuk dan merasuk ke dalam praktek birokrasi. Bagaimana wujudnya? Masyarakat yang dianggap mampu memberikan perhatian kepada pemerintah atau aparatur desanya, dia akan mendapatkan pelayanan. Sementara masyarakat, warga yang tidak mampu dekat sama aparaturnya, mereka nggak dapat pelayanan. Ini kenapa? Karena sifatnya sudah lahir, kepala desa itu lahir dalam transaksi politik, hingga masuk ke dalam transaksi birokrasi. Dan akhirnya siapa yang bisa mendapatkan pelayanan dari kepala desa adalah mereka-mereka yang mampu melakukan transaksi. Karena kepala desa tadi bermula dari transaksi politik. Nah, kalau kita berangkat dari cara pandang seperti saya tadi itu, maka perbaikan paling pertama menurut saya adalah partai politik. Apa urusannya? Saya merasa 76.000 kepala desa yang ada itu bukanlah tokoh yang tiba-tiba lahir sendiri. Dia pasti lahir dalam sebuah ekosistem partai politik yang punya ideologi yang sama. Mungkin ada ya, kalau kita nyebut kandidat-kandidat perseorangan ya, mungkin ada ya. Tetapi saya lebih percaya bahwa kepala desa itu banyak berdekatan dengan partai politik yang punya ideologi sama. Dengan kata lain, partai politik pasti ikut menunggangi kepala desa yang terpilih, kepala desa yang ditunjuknya itu untuk jadi menang. Hingga dengan kata lain, tidak mungkin kepala desa itu berjuang sendirian. Dia pasti dengan partai politiknya. Nah, dengan demikian kalau partai politiknya sudah berusaha untuk keluar dari persoalan transaksi politik yang tadi itu, maka kepala desa juga keluar. Jadi pokok perkara kita karena pada persoalan itu. Yang kita dengarkan adalah mereka menghabiskan uang sekian miliar tetapi tidak mendapatkan dari masa jabatannya. Dengan kata lain apa? Saya mau lebih menegaskan. Orientasi mereka kekuasaan, bukan pada pelayanan. Sementara kepala desa dan aparatur itu orientasi pelayanan, bukan kekuasaan. Nah, gimana dia mau bikin pelayanan kalau kemudian kekuasaan yang didapatkan pun didapatkan dengan cara bertransaksional? Saya pikir itu. Baik, Bang Riko, berarti sebenarnya manajemen pembangunan itu bukan titik fokusnya itu bukan ke lamanya masa jabatan, tapi ke personalnya gitu. Iya. Ingin mendapatkan membangun sistem kan, kalau sistemnya benar dibangun udah pasti ngikut gitu. Iya, betul. Nah, berarti kalau gitu Bang Riko, cocoknya tuh berapa tahun sih kepala desa itu? Beginilah, gini sekali lagi ya.
kebijakan publik itu tidak lahir dalam konteks yang ujuk-ujuk. Harus ada basis riset. 6 tahun masa jabatan yang dibikin di dalam pasal 39 Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu sudah cukup ideal. Cukup ideal. Kenapa sih harus dibatasi waktu? Memang kalau kita bicara masa lalu ya, bicara masa sebelum kemerdekaan kita ini, kepala desa atau kubu istilahnya, atau di teman-teman di Maluku apa istilahnya? Kades juga kepala Kades desa. ya. Nah, mungkin ada di beberapa daerah yang menyebutnya istilah beda. Di era sebelum masih sebelum merdeka, kepala desa itu jabatan yang seumur hidup. Oh iya betul. Iya kan? Dia tokoh yang dituakan oleh desa itu dan seumur hidup dia menjabat. Nah, ketika iklim demokrasi itu masuk, itu membuka ruang kepada siapa saja yang mendapatkan kepercayaan publik, dia bisa maju. Artinya kontestasi menjaring seorang kepala desa itu dibangun dengan praktek demokrasi. Nah, praktek demokrasi sendiri memang sudah lahir di desa, memilih-milih para kepala desa. Artinya kepala desa itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Jika sudah dipercaya lagi, dia akan maju lagi. Dipercaya lagi, sudah maju lagi. Makanya nggak heran ada kepala desa yang dipilih sampai sekian lama. Nah, itu artinya apa? Emang rakyat sudah memilih, sudah menentukan. Nah, artinya kemudian dengan masa 6 tahun ini saya pikir sudah cukup baik. Tidak perlu lagi diperpanjang. Yang perlu diperpanjang adalah apa? Cara kerjanya yang perlu diperbaiki, itu saja. Sistemnya iya. Ya betul. Nah, Bang Riko, kita semua percaya dan tahu bahwa di desa itu kan proses demokrasi tertua itu udah di desa. Iya. Namun desa ini kan tidak bisa juga kalau sampai misalnya revisi sesuai tuntutan mereka itu kan 9 tahun. Bahkan mau dipanjang ke 27 katanya. Bisa 27 tahun. Iya, 3 kali ya, kali 3. Kalau anaknya lahir dia sampai lulus kuliah kan dia masih kepala desa. Gitu. Nah, padahal kan esensi daripada demokrasi itu kan memangkas jabatan sesingkat mungkin. Biar ada sirkulasi. Betul. Sirkulasi pergantian jabatan. Iya. Nah, kalau Bang Riko melihat sejauh ini, kenapa sih Bang kok para pemangku kepentingan ini, mereka ini kan pingin kalau bisa gue pegang nih jabatan kalau bisa seumur hidup lah gitu. Padahal kan di dalam hidup ini kan semua pasti berlalu. Gak dipegang pun nanti dia bakal pergi sendiri gitu kan. Nah, gitu. Kalau menurut Bang Riko gimana? Ya kalau saya pikir memang orientasi para tokoh kita sudah tidak lagi orientasi pelayanan. Ini kalau mau kita bilang sebagai cacat moralitas ya mungkin ada di sana. Mereka tidak mau melihat orientasi pelayanan. Yang kedua, tugas pemimpin itu memang melahirkan pemimpin, bukan menguasai kepemimpinannya. Jadi kepala desa yang hebat adalah bisa melahirkan kepala desa baru yang diyakini akan lebih hebat dari dia. Kalau dia cuma berpikir tentang diri dia bukan seorang pemimpin. Iya kan? Memang pemimpin itu suatu yang visioner, dan visioner itu bukan sesuatu yang berhenti. Dia harus bisa ditularkan kepada generasinya. Makanya seorang pemimpin harus mampu melahirkan pemimpin baru. Kakak Willy nanti melahirkan generasi baru yang harus diarahkan untuk sana. Begitu kan? Berarti pemimpin yang hebat itu adalah bukan seberapa banyak dia menciptakan pengikut, namun melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat daripada. Iya benar. Iya. Cocok itu. Luar biasa. Oke. Jadi Bang Riko, kita sebelum kita akhir gitu, kita kembali lagi ke judul kita. Kades, perpanjang jabatan kades, perpanjang jabatan atau tes ombak nih. Iya. Nah, sebenarnya ini kan tiba-tiba aja gitu. Nah, kemudian cepat gitu. Kalau Abang mengamati dari segala persoalan yang secara kontinus macam ada hubungannya, saling keterkaitan satu sama yang lain, ya. Kita perlu nggak sih percaya sama proses-proses politik yang terjadi saat ini? Atau kita butuh meragukan gitu? Bisa, oke. Ini ya cara pandang anak generasi ya. Saya pikir tidak ada mekanisme lain yang bisa kita lakukan selain melalui proses demokrasi. Ini kita harus pegang dulu, bahwa penyeleksian pemimpin itu dibangun dalam proses demokrasi. Artinya ada gagasan disampaikan oleh para calon pemimpin,
mampu meyakinkan para pemilih dan pemilih mampu memberikan suaranya dan menunjuk itu. Artinya ini proses demokrasi yang sudah jalan baik. Jangan mundur, jangan lari ke belakang, melawan arus itu. Nah dengan demikian, jika ada kesalahan dalam proses demokrasi, itu yang kita perbaiki. Jangan kemudian apatis dengan proses ini. Mari generasi-generasi muda perbaiki proses yang ada. Makanya kesempatan demokrasi itu menggalang anak-anak muda untuk hadir. Saya lupa memperkuat bahwa selain tadi saya bilang tentang politik uang, transaksional, yang terpenting dalam proses demokrasi adalah politik gagasan. Apa itu? Seorang pemimpin harus bisa punya visi. Visinya itu visi yang real, yang realistis, yang bisa diimplementasikan. Jika saya menjadi kepala desa, saya akan bangun desa menjadi desa, misalnya ada smart city, ada smart village, misalnya desa yang ramah teknologi. Dia selama 6 tahun sudah tahu 2 tahun aku melakukan apa, 2 tahun kedua melakukan apa, 2 tahun ketiga melakukan apa, hingga titik dia melakukan janji politiknya, hingga ke titik akhir jabatan dia sudah benar-benar bisa menunjukkan misi itu. Itu yang disebut politik gagasan. Dia mampu membuat cara pandang tentang daerahnya itu ke depan, dan dia mampu menjual itu kepada calon pemilihnya. Nah, bukan dengan janji-janji politik tapi tak mampu diwujudkan. Nah, saya pikir tadi itu kalau dia punya gagasan kuat dan punya karya yang bagus, jangankan 6 tahun, 6 tahun kali 3 ditambah kali 4 pun kalau nggak ada batas waktunya bisa juga selagi kinerjanya bagus. Berarti datang harus bawa solusi, jangan bawa beban ya. Iya, datanglah bawa solusi, jangan bawa beban. Ini emang. Oke Bang, saya mau ngikuti kata Abang yang tadi lagi, yaitu soal demokrasi itu Bang. Itu harus juga nih saya tanyakan ke Abang, karena bayangkan kepala desa itu ancam parpol Bang. Iya. Dengan kata-kata kalau nggak dukung, akan kita habisi. Iya. Saya pun sangat. Lembaga sekredibel yang ada itu makanya tadi nggak berani Bang. Ancam itu. Enggak ya, itu kalau itu ada apa itu Bang? Ada udang di balik batu atau seperti apa? Iya, betul. Kita mesti melihatnya dari narasinya itu sendiri. Dan yang kedua, kita pandang dari siapa yang bicaranya. Bahwa yang dilakukan oleh para kepala desa dengan menyatakan itu, tentu itu sebuah suara ya, aspirasi. Tetapi dengan mengancam itu saya pikir contoh yang nggak bagus. Berbahaya nggak bagi proses demokrasi? Berbahaya sekali, saya yakin bahaya. Tidak boleh dalam konteks demokrasi ini mengancam, tidak boleh. Justru kalau dia merasa bahwa gagasan dia benar, uji gagasan itu ke depan forum bahwa gagasan kami ini benar. Jangan mengancam. Ini bukan praktek premanisme demokrasi. Jangan pakai urat dan otot. Jangan pakai urat dan otot ya. Nah, ayo bergagasan lah. Silakan kepada saya merasa mampu menjelaskan kenapa harus 9 tahun berikut dengan data empiriknya dan kemana hasilnya. Silakan ini. Nanti banyak teman juga yang akan memberikan pertimbangan lain hingga kemudian kita sama melihat lebih detail, lebih jernih mana yang lebih ideal, mana yang lebih cocok. Saya sih nggak merasa bahwa gagasan mereka itu membabi buta, tapi kalau gagasan itu tidak dibasis oleh data yang kuat, itu yang saya pikir gagasan membabi buta. Baik Bang. Mungkin catatan dari Bang Riko sebelum kita mengakhiri podcast ini, khususnya bagi pemerintah dan parlemen yang mereka memang harus sebegitu cepat atau memang harus ada kajian-kajian yang seperti Abang katakan tadi, minimal biar bisa menjadi referensi juga ketika mereka menonton. Baik. Ini bicara tentang mekanisme dalam penyusunan peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan kemudian baru menjadi Undang 13 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan peraturan perundangan, itu sudah jelas mekanismenya. Sebuah produk undang-undang ditentukan lewat 5 tahap, dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Tentu pada saat perencanaan silakan dilakukan perencanaan, dimasukkan dengan ide-idenya, dengan basis data yang kuat. Kemudian dilakukan penyusunan. Kemudian dilakukan pembahasan, dengar pendapat semua, diuji oleh publik. Kalau belum cocok, ya jangan ditetapkan. Yang jadi masalah adalah kita seringkali memangkas proses pemilihan, proses penyusunan peraturan itu dengan memangkas proses pembahasan. Yang kalau kita sempat bahas ya tentang Undang-Undang Ciptaker yang kemudian oleh MK dinyatakan
inkonstitusional bersyarat itu karena tidak melibatkan partisipasi publik. Nah, begitu juga dengan desa ini. Panggil semua pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sebuah undang-undang desa. Diberikan kesempatan dia menyampaikan aspirasinya. Kalau itu sudah terpenuhi semua, maka berarti tahap proses pembentukan undang-undang itu selesai. Nah, saya khawatir ini yang tidak dilakukan mereka, memotong jalur itu, dan nanti akhirnya mereka akan anggap kalau Anda nggak suka, MK-kan saja, judicial review. Nah, ini kan kekacauan ya. Artinya proses itu dilakukan, lakukan saja. Berarti proses revisi itu harusnya masuk ke kamar DPD, DPR atau pemerintah gitu? Iya, bersama-sama. Bukan datang ke partai. Iya. Macam-macam partai. Macam-macam partai, Bang Berarti Ruslan ini, ya. ini keluar jalur atau memang bukan keluar jalur lagi tuh? Terpental dari jalur, Iya. jalur sekitar 500 km. Iya, malah saya pikir jangan ke Itu gimana tuh, Bang? ya itu tadi saya mau bahwa memang kalau bilang krisis moral di tubuh para pemimpin kita mungkin sudah kelihatan. Sosok kepala desa yang dekat sama rakyatnya saya melakukan praktek-praktek premanisme. Tentu tidak pantas ya. Sebagai sosok pemimpin dia harus menunjukkan sikap-sikap yang bijak. Karena dia dipilih untuk melindungi rakyat, untuk mengatur rakyat, dan untuk melayani, to protect the people, to regulate the people, dan to serve the people. Kalau dia nggak melakukan itu, dia bukan seorang pemimpin. Apa itu? Ya, perusuh. Oke, siap. Luar biasa. Oke, baik. Hadirnya kepala desa yang jumlahnya banyak ke Jakarta, itu juga suatu gambaran di mana kepala daerah itu tidak mampu melakukan komunikasi yang baik dengan kepala desa. Jika saja para kepala desa itu dan bupati atau kepala daerah atau gubernurnya dia bisa melakukan diskusi yang cukup baik, maka dengan melalui tangan-tangan bupati lah, tangan-tangan gubernur lah, kemudian gagasan itu bisa dibawa ke Jakarta. Tidak perlu rame-rame datang ke Jakarta. Ini kan juga sebuah potret di mana hubungan komunikasi bupati dengan desanya itu seolah berjalan masing-masing. Bagaimanapun desa berdiri dengan undang-undang desanya, dengan sementara pemerintah daerah ada undang sendiri, tapi dia dalam satu bingkai yang sama. Bingkai yang sama itu memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakatnya untuk tujuan sama, menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Ngapain jauh-jauh ke Jakarta? Iya, ngapain jauh ke Jakarta? Di daerah kan ada pemerintah. Iya, kalau kita ya begitu. Jadi Bang Riko dan kawan-kawan JCC yang di rumah sana, kalau di atas kertas suara para kepala desa itu argumentasinya adalah perpanjang masa jabatan itu karena mereka tidak cukup waktu untuk membangun desa. Tapi kita nggak tahu di relung hati mereka yang terdalam mereka itu apa. Iya, betul. Yang tahu itu cuma kepala desa itu sendiri dan Tuhan. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tapi saya teringat nih Bang, dengan kata Presiden keempat Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atau yang kita kenal Pak Gus Dur. Jadi Gus Dur itu pernah mengatakan seperti ini, di dunia ini tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Karena memang kalau kita renungkan apa yang disampaikan Gus Dur memang benar. Seperti yang tadi sudah kita singgung bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini pasti berlalu. Iya, betul. Karena walaupun kita pegang sekeras mungkin juga tanpa disuruh pergi juga nanti dia bakal pergi juga gitu. Iya. Termasuk kita sebagai umat manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini kan, kita pun bakal beralih dari dunia ini ke dunia di mana yang sudah sangkali disediakan bagi umat manusia. Entah di mana, nanti kalau kita mau ya, nanti kalau kita udah pergi baru tahu. Nah untuk itu, tapi kembali lagi yang terpenting adalah seperti kata Bang Riko, yaitu pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin yang jauh lebih hebat daripada dia. Karena ketika dia mampu menciptakan pemimpin yang hebat, mereka bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya bakal menjadi kemaslahatan orang banyak. Nah di situ bisa dijadikan sumber kehidupan untuk bagaimana manusia itu menjaga eksistensinya selama hidup di dunia. Betul. Nah oleh sebab itu kalau kita ngomong lagi, wah ini panjang nggak habis-habis karena apa yang disampaikan Bang Riko ini isinya daging semua, nggak ada tulang. Isinya daging semua, nutrisi semua. Jadi saya senang juga nih Bang Arif datang, makan kenyang soal karena isinya itu nutrisi semua. Kalau kita ulas lagi, wah rupanya nggak cukup waktunya.
tapi nanti lain kesempatan kita pasti bertemu lagi membahas persoalan-persoalan yang penting gitu. Karena kita masih butuh Abang untuk terus hadir di ruang ini untuk memberikan masukan-masukan yang positif. Baik. Nah, oleh sebab itu, baik kawan-kawan JCC, terus dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kasih kritik dan saran di kolom komentar agar kami terus berbenah sehingga terus tumbuh. Minimal kami bisa berada di tengah-tengah, bisa menjadi alat kontrol sosial sehingga apa yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa kita agar bangsa ini terus berjalan ke depan sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam oleh Garuda Pancasila dan nilai-nilai Pancasila yang ada terkandung di dalamnya itu bisa terus kita kawal hingga sampai pada tujuan atau sampai pada hingga akhir hayat di kandung badan. Baik, terima kasih Bang Riko. Terima kasih. kawan-kawan. Terima kasih.